semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang IHSG, kemudian beberapa saham potensial atau yang hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Ada saham apa saja? Ada saham Prima Cakrawala atau PCAR, kemudian ada Tanah Laut atau INDX, kemudian ada Kios, dan yang terakhir ada Krida Jaringan Nusantara atau KJEN yang hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Apakah teman-teman bisa entry masih bisa entry atau sudah waktunya taking profit? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah komposit atau indeks kita, IHSG, yang hari ini mengalami penurunan ya, 0,5% ke level 7077 ya, 7077. Kalau teman-teman cek sebenarnya IHSG tadi, indeks kita itu sempat menghijau ya, sempat mengalami kenaikan, tetapi sadar atau tidak di sesi kedua atau mendekati akhir sesi kedua itu mulai di loss ya, mulai ada tarikan taking profit, sehingga apa, IHSG kita yang tadinya hijau ditarik jadi mengalami koreksi. Nah, kenapa ditarik untuk koreksi atau kenapa bisa koreksi? Mungkin aksi profit taking itu is okay, masih masuk ya, masuk akal seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek bursa regional dari Amerika merah, kemudian regional di Asia juga merah. Jadi ini membawa sentimen negatif ke IHSG kita. Jadi IHSG kita mengalami koreksi 0,5% seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kemana arah pergerakan indeks kita? Kalau dari kacamata saya, menurut saya, selama sentimen negatifnya dari bursa regional maupun Amerika yang memerah ya, maka itu juga akan menjadi sentimen negatif untuk indeks kita. Selama ada sentimen negatif tersebut, tekanan dari bursa Asia, maka IHSG kita akan berat untuk mengalami kenaikan. Kalaupun misalnya ada penguatannya terbatas, hanya rehat setelah mengalami koreksi beberapa hari. Dan kemungkinan kalau misalnya tidak ada halangan, kemungkinan besok akan hijau ya, kemungkinan akan hijau, kecuali kalau seandainya malam ini atau bursa Amerika hari ini atau malam ini akan mengalami penurunan lagi ya. Kalau seandainya mengalami penurunan lagi, maka kemungkinan besar dia akan breakdown dari EMA 50-nya ya, di level 7121-an, 7100-an di area sana, dan ada potensi indeks kita akan menyentuh atau menguji support di level psikologis di 7000 seperti itu. Itu untuk komposit. Kita lanjut ke saham pertama ya dalam video kali ini, yaitu Prima Cakrawala atau PCAR ya, Prima Cakrawala Abadi. Sebelum saya masuk ke PCAR, saya tambahkan informasi ya. Mungkin teman-teman sadari indeks kita beberapa waktu ke belakang ini terkesan tidak kemana-mana, malah cenderungnya dia tertekan karena selain bursa regional dari Amerika maupun Asia yang terkoreksi, ada juga aksi keluar ya, outflow asingnya masih keluar. Jadi di beberapa saham big caps itu mulai keluar ya, asing mulai keluar. Jadi ini cenderung memberatkan IHSG. Dan buat teman-teman yang trading di IHSG pasti akan kerasa ya,
Kalau biasanya mungkin bisa profit atau lebih gampang profit, sekarang kok susah, lebih susah seperti itu. Jadi ketika susah di saham besar mungkin seperti saham-saham big cap atau second liner, mungkin teman-teman sekarang bisa pandang atau mulai alihkan ke saham-saham third liner ya, third liner. Dan teman-teman perlu saya informasikan, mungkin yang biasanya trading dengan jumlah besar, dengan kondisi sekarang mungkin alangkah lebih baik menggunakan money management ya, atau kecilkan posisinya ya, proporsi dananya dikecilkan supaya apa? Kalau seandainya mengalami kerugiannya tidak akan menggerus profit yang dihasilkan sebelum-sebelumnya seperti itu. Ataupun kalau misalnya mengurangi, tidak akan menghabiskan profit-profit sebelumnya. Jadi pentingnya di sana ketika IHSG-nya mendukung ya, IHSG-nya mendukung, teman-teman trading mau all in mau margin is okay, tapi kondisinya untuk sekarang dari saya pribadi kemungkinan agak berat seperti itu. Jadi kurangi aja porsinya ya, kurangi porsinya, tidak pakai margin seperti itu. Itu sekedar sharing dari saya ya. Kita langsung masuk ke saham yang pertama, ada Prima Cakrawala Abadi PBK atau PCAR. Hari ini mengalami kenaikan ya, cukup tinggi, yaitu 28,57% ke level 180. Ini kalau teman-teman cek 3 hari ke belakang ini mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan, volumenya juga spike ya, volumenya juga spike hari ini. Kemudian kalau teman-teman cek bagaimana sih potensi dari PCAR ini atau Prima Cakrawala Abadi ini, menurut saya masih ada potensi untuk digoreng ya. Kenapa? Karena dia sebelumnya dia downtrend, kemudian mulai sideways dan mulai ada pantulan ya. Ketika pantulan dimanfaatkan, kemudian dia sudah break dari EMA 50, sekarang meretest EMA 200-nya. EMA 50-nya ada di 131, kemudian EMA 200-nya ada di level 181 ya. Kita bulatkan di 180. Jadi posisi sekarang ini posisi di area resisten ya. Kalau teman-teman cek, selain resisten dari EMA 200-nya, di sini juga sebelumnya adalah support yang menahan pergerakan dari Prima Cakrawala Abadi ya. Seperti itu. Jadi ini resisten yang cukup kuat untuk menahan pergerakannya. Nah, buat teman-teman yang masih punya posisi atau yang sudah beli, sudah ada posisi dan hold, apa yang bisa dilakukan? Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan taking profit apabila saham PCAR ini gagal break dari resistennya, seperti itu. Kalau seandainya dia break pun, ini ada resisten psikologis juga di area 200. Jadi ini area resist ya, 180 sampai dengan area 200, kurang lebih di area sana itu ada area resist ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa pertimbangkan taking profit apabila dia gagal, atau misalnya kurangi posisi, itu masih mungkin ya, atau mungkin bisa hold tapi pasang trading stop ya, itu masih lebih oke. Nah, buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry sekarang? Kalau menurut saya jangan dulu. Teman-teman lihat dulu apakah PCAR ini mampu break dari resistnya atau tidak. Kalau dia mampu break, maka ada momentum ya, dia menunjukkan dia tadinya downtrend, sekarang mulai ada tanda-tanda reversal. Nah, teman-teman manfaatkan momentumnya seperti itu masih bisa. Tapi takutnya ketika teman-teman beli di sini fast breakout ya, turun kembali, maka teman-teman rugi seperti itu. Itu untuk PCAR ya. Kita coba cek broker summary-nya, apakah kenaikan beberapa hari ke belakang ini disertai dengan akumulasi. Ini PCAR tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 ya. 28. Ini jelas. Jadi kenaikan hari ini tidak disertai dengan akumulasi, tetapi ada distribusi ya, oleh EP, OD, NI, YP, dan TP. Kenapa distribusi? Mungkin ada banyak yang nyangkut ya, sebelumnya ini banyak yang nyangkut, jadi dimanfaatkan
untuk keluar taking profit atau keluar BEP seperti itu. Itu prospeknya ya. Jadi apakah masih berpotensi? Sekali lagi ya Kak, ini di area resist perlu teman-teman pertimbangkan. Kalau misalnya dia gagal break, teman-teman bisa taking profit dulu, tunggu kembali nanti di daerah supportnya di 130 atau under 140 itu masih oke. Kita coba ke saham kedua. Ada INDX ya, tanah laut. Tanah laut juga atau INDX hari ini auto reject atas ya, mengalami kenaikan 24,81% atau kita bisa bulatkan di 25% ya. Jadi auto reject atas ya. Untuk hari ini ditutup di level 322. Bagaimana potensinya? Kalau teman-teman cek volumenya ini cukup spike ya. Cukup spike, kemudian dia sudah break dari EMA 50-nya ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ini dia sudah rounding ya. Sudah rounding, sempat meretest level 280, gagal, turun kembali, sekarang di retest kedua gagal, sekarang ini ada potensi dia break dari level 280. Kalau dilihat posisi hari ini ya, ditutup di atas kemudian volumenya oke, menandakan dia confirm break dari level 280. Kemudian kemana arah pergerakannya? Kalau dilihat posisi EMA 50 maupun EMA 200 mulai mengarah ke atas ya, sedangkan garis MACD juga mulai mengarah ke atas, mengindikasikan ada tekanan atau dorongan belinya itu cukup ada. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. INDX hari ini tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 itu ada akumulasi ya, oleh YP, MK, YJ, GR, DH, dan MG. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini paling tinggi di 320 ya, 319. Ini YJ ini kemungkinan masih baru ya, baru masuk ya. Kita coba cek tanggal 28 nya. Ya, YJ baru masuk, baru ambil di YJ di arah, berarti dia ngambilnya. Jadi kebanyakan di under 300 ya, atau kita bisa asumsikan di level 300 pun itu semua sudah floating profit ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Buat teman-teman yang sudah punya bisa di hold sambil pasang trailing stop, itu masih mungkin. Takutnya besok dibawa naik ya, naik kurang lebih 5-6%, kemudian dia takutnya ditutup ARB seperti ini, mengalami kenaikan ya, sempat naik kemudian di ARB 3 kali 4 kali baru dinaikkan lagi seperti itu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan ketika dia ada tekanan ya, mulai tekanan tidak kuat, teman-teman bisa out dulu ya. Takutnya teman-teman di lock ARB 2-3 kali susah seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Buat teman-teman jangan FOMO ya, manfaatkan aja kalau memang mau masuk di saham INDX ya, bisa manfaatkan pada waktu dia koreksi ya, sama halnya seperti ini. Jadi ketika dia mengalami kenaikan ya, kemudian manfaatkan ketika dia koreksi mulai rehat, teman-teman bisa manfaatkan untuk re-entry seperti di sini. Jadi biarkan dia, jangan FOMO, tenang dulu, lihat apakah dia mampu bertahan di atas atau tidak. Kalau seandainya mampu, teman-teman bisa pasang titip sandal dulu ya, itu masih mungkin. Jadi ambil posisi dulu sebagian, jangan overpower, dilihat apakah dia mampu masih bertahan. Kalau mampu, teman-teman tambah muatan, is okay, seperti itu. Bagaimana prospeknya? Ada area resist di daerah 350 sampai dengan level 360. Sempat beberapa kali ya disentuh INDX tapi gagal. Ini area resist yang cukup kuat, bahkan di sini ada supportnya juga ya. Jadi ini area resist yang cukup kuat.
mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit di area resistnya ini, seperti itu. Tapi kalau dilihat secara chart ini cukup menarik ya, dia roundingnya seharusnya akan rally, tetapi sekali lagi ya, ini karena kompetisi hampir selesai, kemudian IHSG-nya terasa berat, jadi kemungkinan akan short term saja, seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada KJEN atau Kerida Jaringan Nusantara Tbk. Ini juga sudah sempat saya bahas di video-video saya sebelumnya. Mengalami kenaikan, sudah berada di atas EMA 50-nya ya. Ada potensi dia rounding untuk meretest EMA 200-nya. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau dilihat posisinya cukup tinggi ya, volumenya cukup tinggi. Apakah bisa entry sekarang? Kalau dilihat, ini sebaiknya manfaatkan ketika dia mengalami candle-candle koreksi ya, seperti ini kemarin, itu mungkin bisa tambah muatan seperti itu. Jadi manfaatkan candle koreksinya. Kenapa? Kalau teman-teman cek ketika koreksi, volumenya dia tidak banyak. Tapi ketika mengalami kenaikan, rally, dia volumenya relatif tinggi. Kemudian teman-teman cek garis EMA CD-nya juga mengarah ke atas, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari KJEN, apakah hari ini ada akumulasi atau tidak ya. Di sini kita coba cek, ada sedikit akumulasi ya oleh YP, MG, EP, AT, dan YB. Harga rata-rata di 230-an ya, 230-an. Kalau kita pakai di 238 saja, ini sudah floating profit ya, sudah floating profit seperti itu. Kalau saya coba tarik lebih panjang, ini dari Senin ya, tanggal 26, apakah ada akumulasi? Jelas akumulasi ya Mas Ian. Jadi overall masih ada akumulasi. Jadi manfaatkan saja ketika dia mengalami koreksi, teman-teman baru re-entry ya, atau tambah muatan, itu masih mungkin. Untuk target di area EMA 200-nya ya, di level 330-an di area sana. Jadi ketika menyentuh area resist ya, level 300 sampai dengan 330, teman-teman bisa lihat apakah dia masih mampu atau tidak. Kalau seandainya mampu, teman-teman bisa hold. Tapi kalau seandainya dia terasa berat, mulai ada tekanan ya, overnya terus ditebelin, maka teman-teman bisa buang barang ya, seperti itu, atau taking profit. Itu untuk KJEN. Kita ke saham terakhir, ada Kios. Kios juga hari ini mengalami kenaikan ya. Tanggal 28 September 2022 mengalami kenaikan hampir 9% atau lebih tepatnya 8,57% ke level 570. Bahkan teman-teman bisa cek dia menyentuh level tertingginya di 585 ya, seperti itu. Dan kalau teman-teman cek posisi EMA 50 dan EMA 200 ini ada potensi akan berpotongan ya. EMA 50-nya ada di 440 ya, level 440, EMA 200-nya ada di 450. Jadi ini cukup berdekatan, ada potensi berpotongan. Ketika dia mulai berpotongan, maka dia confirm mulai bergerak uptrend kembali ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek volumenya, ketika kenaikan kemarin itu volumenya tidak spike, tapi hari ini kenaikan disertai dengan volume, seperti itu. Dan kalau teman-teman cek posisi secara chart, ini di area resist ya, sudah di area resist. Kenapa di area resist? Karena sempat tersentuh di sini ya, di area 570 sampai dengan 585 ini ya, sempat di retest oleh Kios, tetapi dia gagal, turun kembali. Kemudian di tanggal 22 September juga tersentuh 570, tetapi ditutup di bawah. Sekarang dicoba lagi ya oleh Kios. Akankah dia mampu break? Kalau mampu, dia cukup menarik ya. Kenapa? Karena ketika dia mengalami kenaikan, retest ke resisten, gagal, turun ke support, di retest beberapa kali. Kalau dia breakout dari resist ini, maka dia akan rally lagi, seperti itu.
dan area resistnya ini cukup berdekatan dengan area psikologis level 600. Ini sempat beberapa kali ya, area 570 sampai dengan 600 ini beberapa kali menahan pergerakan dari saham kios. Jadi mungkin buat teman-teman bisa masukkan ke watchlist ya saham pilihannya. Ketika dia mampu break dari level resistannya ini, breakout, teman-teman bisa entry seperti itu. Buat teman-teman mungkin ketika dia gagal break tapi teman-teman sudah punya posisi ya, mungkin sudah ambil di daerah 500-an, maka bisa pertimbangkan taking profit, kemudian tunggu kembali di area support ya. Boleh tunggu di area psikologis 500 atau lebih konservatif lagi di area EMA 200-nya ya, di 450, 480 is okay. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, disclaimer on, mungkin saja bisa menghasilkan cuan buat teman-teman, mungkin juga karena kepentingannya sudah selesai jadi dibuat ARB itu masih mungkin seperti itu. Tapi potensi teman-teman perlu cermati, high risk high return, potensinya dia bisa dapatkan cuan cukup lebar, maka resikonya juga bisa lebih besar seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.